Allah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, Jumat yang lalu kita sudah menjelaskan penyesalan dan jeritan orang-orang durhaka di saat sakaratul maut. Salah satu isi jeritannya, mereka ingin diundurkan kematiannya. Ingin diberi waktu sedikit lagi. Jangan dimatikan saat itu, lalu berjanji untuk beriman dan beramal soleh. Kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi law akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Berinfaklah kamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu orang itu berkata, ya Allah, undurkan, tunda kematian saya sebentar saja. Saya janji akan sedekah dan akan menjadi orang soleh. Apa kata Allah? La yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan memundurkan waktu kematian seseorang bila sudah tiba ajalnya. Ditolak. Ternyata jeritan permintaan orang durhaka agar dikembalikan ini tidak sekedar pada waktu sakaratul maut saja. Tapi setelah kematian mereka alami masuk lubang kubur, di alam kubur, lalu kiamat terjadi di akhirat. Ketika hisab, belum mereka dimasukkan ke dalam api neraka. Mereka sudah melihat azab yang dahsyat yang akan mereka alami. Mereka kembali menjerit. Ingin dikembalikan lagi sebab sekarang mah sudah yakin adanya akhirat, yakin adanya surga, yakin adanya neraka, yakin adanya hari pembalasan. Dulu mah ketika di dunia ragu. Sebagaimana ayat yang tadi khatib bacakan di awal khutbah dalam surah As-Sajdah. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim.
Seandainya engkau, hai Muhammad, melihat ketika orang-orang durhaka nanti di akhirat, mereka menundukkan kepala-kepala mereka di hadapan Allah sambil berkata, Rabbana abassarna wa sami'na. Ya Allah, sekarang saya sudah melihat kondisi di akhirat. Akhirat itu ada, balasan itu ada. Terus farji'na, kembalikan saya ke dunia, hidupkan lagi. Na'mal salihan, saya akan beramal soleh, saya akan iman, ibadah dan amal soleh. Inna muqinun, sekarang mah sudah yakin. Dulu mah ketika di dunia tidak yakin. Saat itu pandangan mata kita, mata manusia tajam, bisa melihat apa yang tidak dilihat waktu di dunia. Di dunia kita tidak melihat para malaikat. Di dunia kita tidak melihat bangsa jin. Di dunia kita tidak melihat apa yang ada di akhirat. Saat itu dibuka semua tabir. Dulu lalai waktu di dunia terhadap hari akhirat. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Kamu dulu waktu di dunia lalai ini dari akhirat ini. Fakashafna anka ghita'ak, kami buka tabir yang menghalangi pandangan kalian. Fabasarukal yauma hadid, maka pandangan kamu di hari kiamat nanti akan tajam, melihat semuanya. Saat itulah maka mereka menyesal. Kenapa dulu ketika di dunia tidak ngaji, tidak belajar, tidak mendengar seruan para penyeru yang menyeru untuk ibadah, untuk beramal soleh, yang menyeru, yang mengajak untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Mereka berkata sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, seandainya dulu waktu di dunia saya mendengar kajian, saya mendengar uraian, saya mendengar pedaran ilmu tuh dari orang-orang yang menyampaikannya, wa naqilu, lalu saya faham, saya mengerti, saya amalkan, ma kunna fi ashabis sa'ir, enggak mungkin saya masuk ke dalam neraka sa'ir. Salah satu penyebab orang masuk ke dalam neraka sa'ir di akhirat, salah satu penyebabnya dalam ayat ini, dulu ketika di dunia enggak ngaji, enggak mendengar pedaran, tidak memahami agama, akhirnya perbuatannya berkisar dosa maksiat, mengabaikan perintah, melanggar larangan, akibat tidak mendengar apa yang disuruhkan oleh para penyeru kepada tauhid, kepada kebenaran, kepada ibadah, kepada amal soleh. Menyesal. Lau kunna nasma'u aw naqilu, seandainya dulu ketika saya di dunia ngaji nih, telinga ini dipergunakan untuk mendengar pedaran ilmu, ayat, Quran dan hadis yang sahih. Seandainya dulu saya memahami itu, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami tidak akan mungkin masuk dalam neraka sa'ir. Padahal saat itu belum masuk neraka sa'ir, baru melihat azab. Allah Azza wa Jalla menyatakan, walau tara wa tara adh-dhalimina idza ra'aul azab yaquluna. Kata Allah, kamu akan melihat orang-orang zalim di akhirat. Ketika melihat azab, mereka berkata, hal ila maraddin min sabil, adakah jalan untuk bisa keluar dari azab ini? Ternyata mereka tidak menemukan ada jalan keluar dari negeri akhirat, apalagi kembali ke dunia, sebab dunianya juga sudah hancur. Ketika kiamat terjadi, nggak ada lagi bumi, nggak ada lagi langit, nggak ada lagi matahari, bintang, bulan, nggak ada lagi kehidupan kecuali kehidupan akhirat, dan itu kehidupan yang hakiki. Allah menyatakan, wa innad darul akhirah lahiyal hayawan, sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Maka ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, mereka berteriak kepada Allah, ya Allah, keluarkan kami dari azab ini, kembalikan ke muka bumi.
Kami berjanji akan beramal yang berbeda dengan amal yang dulu kami lakukan. Dulu mah ingkar, dulu mah lalai, mengabaikan perintah, melanggar larangan. Sekarang mah enggak akan demikian. Allah menyatakan, hum yastarihuna fiha. Mereka berteriak-teriak di dalam neraka. Yaquluna, mereka berkata, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami dari kehidupan di neraka ini. Kami berjanji kami akan beramal soleh yang berbeda dengan amal yang dahulu kami lakukan. Kalau kami dahulu enggan ngaji, enggan hadir kepada pedaran-pedaran ilmu, penjelasan Quran Sunnah, sehingga tidak beramal, sehingga tidak termotivasi, akibatnya mengabaikan perintah, melanggar larangan. Nanti mah kalau dikembalikan lagi ke alam dunia, kami mah enggak begitu. Kami akan beriman, beramal soleh, beribadah dengan sesungguh-sungguhnya. Itu teriakan mereka di akhirat. Bagaimana respon Allah Azza wa Jalla? Apakah diterima? Tidak. Malah dijawab, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah dulu waktu hidup di dunia kami telah memberikan umur yang panjang kepada kalian. Di umur yang panjang itu orang yang mampu mengambil pelajaran pasti akan mengambil pelajaran. Sebelum kematian semua orang diberi tanda, diberi tahu kamu akan mati. Kemudian kalau sudah dekat kepada kematian, banyak diingatkan dengan berbagai macam tanda. Di antara tanda-tanda bahwa kita akan mati, lihat tuh orang-orang di sekitar kita banyak yang mati. Ada yang lebih tua, ada yang lebih muda, ada yang sepantar, ada saudara, ada tetangga, ada kawan, ada yang tidak dikenal. Bahkan bayi pun banyak yang mati. Apalagi kita juga pasti akan mati. Itu pertama tuh. Dan ketika kematian sudah mendekat, Allah ingatkan berkali-kali. Kadang kita diberi sakit yang parah, kadang kita merasa aduh sekarang ternyata mau mati, ternyata sembuh lagi. Itu peringatan loh. Ketika kita bercermin, kita melihat ada tanda-tanda kita sudah dekat ke ambang kematian. Ada tandanya berupa wajah, kulit sudah keriput, kemudian mata juga sudah bolor, kemudian gigi juga sudah ompong, kemudian rambut juga sudah memutih. Ini semua tanda-tanda yang Allah berikan sebagai peringatan. Sebentar lagi kamu bakal sampai pada garis akhir dari kehidupan kamu, memasuki kematian. Tapi kebanyakan kita tidak mengambil pelajaran dari hari itu. Cuek saja, tetap mengejar kehidupan dunia yang pasti ditinggalkan, melupakan kehidupan akhirat yang pasti didatangi. Makanya tak heran apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yakburu ibnu Adam wa yakburu ma'ahu ithnatan. Bani Adam umurnya menua, membesar, maksudnya membesar itu tambah tua. Tapi bersamaan itu membesar pula dua hal dalam diri Ibnu Adam. Pertama, tulul umur, keinginan untuk panjang umur. Yang kedua, muhibbud dunya, cinta kepada dunia. Walaupun tua, sudah sakit-sakitan, sudah di atas 70 tahun, sudah tidak bisa lagi menikmati nikmat dan indahnya dunia, makan nggak bisa sembarangan karena penuh penyakit. Mau melihat pemandangan indah sudah bolor, mau jalan-jalan senang-senang ke sana kemari, fisik sudah nggak kuat, kena angin AC sedikit saja sudah batuk. Sudah setua dan sesakit itu, keinginan dan cinta terhadap dunia tidak berkurang, malah bertambah. Padahal Allah sudah kasih tanda-tanda, sebentar lagi kamu mati. Ini yang dimaksud awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar.
Wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memanjangkan umur kalian dengan masa yang cukup untuk bisa mengambil pelajaran bagi orang yang bisa mengambil pelajaran. Wa ja'akumun nadhir, dan sudah datang kepada kalian pemberi peringatan. Kalau zaman dahulu para nabi, para rasul, sekarang banyak para duat, para ustadz, para kiai, para ajengan, para mubalik yang menyampaikan peringatan Allah kepada kita. Banyak orang yang cuek. Akhirnya jeritan orang tadi tidak digubris. Jeritan untuk dikembalikan ke alam dunia tidak lagi didengar, yang ada penyesalan. Nah, hadirin yang Allah muliakan, kita belum sampai pada momen itu. Pada waktu seperti itu, kita masih hidup. Entah berapa lama lagi. Jangan sampai nanti setelah mati kita menjadi kembalikan lagi ke alam dunia. Saya akan beramal saleh. Nah, sekarang nih kita masih hidup. Sebelum menyesal, sisa hidup kita yang sekarang ini kita pakai untuk beribadah kepada Allah, melakukan sebanyak mungkin amal soleh, menjauhi semua yang Allah larang, dosa dan maksiat yang mengundang murka dan azab Allah Azza wa Jalla, agar penyesalan kita nanti tidak kita alami. Malah sebaliknya, kita akan berbahagia dengan kematian yang husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin yang Allah muliakan, mungkin timbul pertanyaan. Kalau masa lalu kita penuh dosa maksiat, masa lalu kita kelam dengan kesalahan, sekarang tersisa waktu sedikit sebelum kematian, bisakah ini menolong? Tentu saja bisa. Karena Nabi SAW menyatakan al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu tergantung kepada amal terakhir. Kalau amal terakhirnya baik, husnul khatimah. Maka dosa-dosa yang lalu Allah hapus. Sebagaimana perkataan Fudail bin Iyad di beberapa Jumat yang lalu pernah kita kemukakan. Ketika ada seorang kakek usia 60 tahun. Kata Fudail, sebentar lagi kamu ini akan berjumpa dengan Allah. Berjalan sejak kamu lahir menuju kepada Allah, setelah 60 tahun kamu sampai pada masa sekarang, hampir tiba. Berjumpa dengan Allah artinya hampir mati. Lalu dia berkata, apa yang harus saya lakukan? Maka berkata Fudail bin Iyad, ahsin fima baqiya yughfar laka ma madha. Berbuat baiklah di sisa akhir hidupmu, maka akan diampuni semua dosamu yang telah lalu karena kamu husnul khatimah. Dan Nabi menyatakan al-amal bi khawatimiha. Fa idza asa'ta fi ma baqiya ukhidta bima madha wa bima baqiya. Kalau kamu berbuat dosa dan berbuat kesalahan di sisa umurmu sekarang, kamu akan diazab dengan dosa masa lalu dan dosa dari hidupmu yang tersisa sekarang. Ini kuncinya, ini solusinya bagi orang yang masa lalunya kelam, penuh dosa maksiat. Jangan putus asa, masih ada harapan untuk menghapus masa lalu. Taubati, banyak istighfar, penuhi isi sisa hidup waktu yang ada dengan ibadah dan amal soleh, dan wafat dalam keadaan demikian, maka disebut dengan sebutan husnul khatimah.
Husnul khatimah menghapus dosa-dosa masa lalu dan memperbesar pahala yang kita lakukan di sisa akhir usia kita ini. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin nabiyyin ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma kfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amma siwak. Allahumma ij'alna li alaika dhakirin wa li nu'amaika syakirin wa ala qada'ika wa balaika minas sabirin wa minal halali marzuqin wa minal harami ma'sumin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaik wa inna minal muslimin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma arzuqna husnul khatimah waj'alna birahmatika min ahli jannah. Allahumma arzuqna husnul khatimah waj'alna birahmatika min ahli jannah. Allahumma arzuqna husnul khatimah waj'alna birahmatika min ahli jannah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa aqimus shalah. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.